Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Bapak akan memberikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri kehidupan. Contohnya bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Masih ada yang lainnya. Coba perhatikan bagian berikut ini. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Pertama adalah bernapas, kedua bergerak, ketiga memerlukan makanan, keempat menanggapi rangsang, kelima tumbuh, keenam berkembang biak, ketujuh menyesuaikan diri, kedelapan memerlukan suhu tertentu, kesembilan adalah mengeluarkan zat sisa. Baiklah anak-anak, ini merupakan bagian-bagian untuk mengingat ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya untuk keterangannya adalah pertama adalah bernapas. Setiap makhluk hidup tentunya semua pasti bernapas, yaitu dengan jalan. Ini merupakan proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Adapun kalau bernapas itu memang berbeda-beda, manusia pakai paru-paru, hewan ada yang pakai trakea, ada yang pakai insang, ada yang pakai kulit. Nah, itu kalau alatnya bernapas. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bergerak. Hewan bergerak dengan manusia, makhluk hidup itu bergerak macam-macam. Ada yang pakai kaki, ada yang pakai ekor. Nah, kalau manusia bergerak menggunakan kaki dan tangan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau hewan bergerak sesuai dengan ciri fisik dan tempat tinggalnya. Misalnya kalau ikan pakai ekor dan siripnya, kalau kuda pakai kaki, kalau burung pakai sayapnya. Tapi kalau tumbuhan bergerak dengan apa? Tumbuhan ini ada juga yang bergerak kalau mendapatkan rangsangan dari luar. Misalkan tiupan angin. Misalkan ini kalau di sekelilingmu ada yang seperti dalam gambar itu adalah putri malu. Kalau disentuh maka dia akan menguncupkan daunnya, malu dia. Itu salah satu kalau dia itu bergerak. Yang ketiga adalah memerlukan makanan, sumber makanan. Kalau manusia itu dari hewan, dari tumbuhan. Tapi kalau hewan itu tergantung jenisnya, misalkan ayam makan biji, kalau harimau makan daging, kalau ikan makan cacing dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan ini kan di tempat saja, makanya dia dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari atau kata lainnya dengan fotosintesis. Yang keempat adalah menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup untuk memberi tanggapan terhadap rangsang, iritabilitas. Nah, ini misalnya kalau kita kena benturan maka terasa sakit, itu juga merupakan salah satu rangsang. Yang kelima adalah tumbuh. Tumbuh ini artinya bertambah besar. Kalau misalkan adikmu lahir kecil, lama-lama menjadi besar, lama sama dengan kamu, sama dengan ayah, lama-lama sama dengan ibu. Kalau ayam dari telur menjadi muda, menjadi ayam muda, menjadi ayam dewasa, itu juga tumbuh. Misalkan
tumbuhan. Misalkan kacang itu dibiji menjadi tumbuh, menjadi besar, berbunga, berbuah, itu merupakan tumbuh. Yang keenam, berkembang biak. Semua makhluk hidup tentu berkembang biak, tujuannya untuk melestarikan keturunannya. Nah, berkembang biak ini artinya kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, itu merupakan berkembang biak. Yang ketujuh, menyesuaikan diri, merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu lebih dikenal dengan adaptasi. Yang kedelapan adalah memerlukan suhu tertentu. Setiap makhluk hidup sangat berpengaruh dengan keadaan suhu di sekitarnya. Misalnya pada malam hari kita kedinginan, maka pakai baju yang tebal, jaket, pakai selimut. Lalu pada siang hari kita pakai baju yang lebih tipis, misalkan pakai kaos, pakai baju-baju yang tidak begitu tebal karena panas. Itulah mengapa kita itu memerlukan suhu tertentu. Kalau panas kita mendinginkan, kalau dingin kita memanaskan. Terusnya yang ke-9 adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini kalau di dalam tubuh tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun dan berbahaya bagi tubuh. Maka misalnya kalau pada manusia bernapas dengan paru-paru. Dia menghirup udara O2. Sisanya namanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan menjadi racun. Misalkan lagi pada waktu pagi hari kita ginjal ini mengeluarkan urin. Nah, terus kalau kulit pada siang hari mengeluarkan keringat. Nah, itulah namanya mengeluarkan zat sisa. Tujuannya agar tubuh kita menjadi bersih. Demikian anak-anak, kira-kira materi pada pagi hari ini mungkin bisa diambil manfaatnya, dan selamat belajar dan belajar, sehingga walaupun dalam posisi corona kita tetap belajar, kita tetap bisa pandai. Baik anak-anak, kita akhiri sekian. Untuk evaluasi nanti dikerjakan bawahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.